Sadaqallahul Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Iqra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur monggo tansah kita aturaken atas sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan ingkang saya menika pada sholat subuh Ahad pagi kita tasih saged makempal saged nglampahi saged nindakaken sebagian perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Injil kita sholat subuh berjamaah saha kita susul nanti pengawasan rutin tahan pagi. Monggo tansah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala menika kanthi nyebat nanti mengucapkan secara lisan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nomor kali pun tentu boten kesupen salam sholawat mugi tansah kunjuk dumateng Nabi junjungan kita, Rasul panutan kita, idola kita ingkang mangke badhe nuntun wonten dunya wonten akhirat badhe paring syafaat dumateng kita jenenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha para sahabat-sahabatipun, para tabi'in, tabi'in saha umatipun kita sedaya ingkang mangke kita tenggo syafaatipun wonten ing hari akhir. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahullah, jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW memang ternyata 1400 tahun yang lalu mereka sampun memikirkan kesepunti keadaanipun para umatipun. Jauh 1400 tahun yang lalu, 14 abad mereka sampun memikirkan kesepunti keadaan umatipun. Nah, sosok kita mereka ingkang mengidola ingkang dados panutan kita, uswatun hasanah kita mereka sok-sok mereka boten napa tidak berpikir ke arah sana. Pramila tuntunanipun kita kedah ngadahaken sholawat dumateng asanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama sahabat, mengempal duduk dengan para sahabat. Kemudian para sahabat bertanya, ingkang duduk mengelilingi Kanjeng Nabi kalau bertanya. Kanjeng Nabi bertanya dulu pada para sahabat yang berkeliling mengelilingi beliau. Wahai sahabatku sekalian, tahukah kalian siapa hamba Allah yang paling mulia di sisinya? Sopo hambane Allah sing paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat dipun tangleti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lajeng beberapa para sahabat terdiam sejenak, mendel. Wonten seorang sahabat ingkang menjawab, tentunipun para malaikat, ya Rasulullah, para malaikat ingkang mulia wonten sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa bertasbih, malaikat mereka diberi perintah Allah Subhanahu wa taala bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunipun para malaikat Kanjeng Nabi. Lantas Kanjeng Nabi menjawab, bukan itu yang aku maksud. Lajeng para sahabat terdiam sejenak. Wonten ingkang menjelaskan
tentunipun semua sahabat terdiam, lalu seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tentu para nabi, orang yang paling mulia di sisi Allah." Langsung Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Ya, nabi, para nabi itu mulia di sisi Allah. Mereka adalah utusan Allah, mereka itu mulia. Tetapi ada yang lain, bukan itu yang aku maksud. Yang mulia di sisi Allah bukan itu. Laki-laki para sahabat mereka terdiam, sombong. Ada yang bertanya, siapa? Lalu salah seorang sahabat berkata, apakah kami sahabatmu itu yang mulia? Apakah kami sahabatmu yang mulia itu? Sahabat yang menjawab, apakah kami yang paling mulia itu? Apakah kami sahabat Nabi? Lalu Rasulullah tasih tersenyum, lalu berkata, tentu kalian mulia, kalian dekat denganku, kalian membantu perjuanganku, tetapi itu bukan yang aku maksud. Para sahabat terdiam lagi, tidak mampu berkata-kata. Maka Rasulullah pun menundukkan wajah beliau. Air mata membasahi kedua pipi beliau. Lajeng para sahabat bertanya, mengapa aku menangis ya Rasulullah? Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat wajahipun, tasih terlihat air mata yang berlinang membasahi pipi pun, membasahi janggut. Lalu beliau berkata, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa yang mulia itu? Siapa yang mulia itu? Kata Rasulullah SAW. Yang mulia itu mereka adalah manusia-manusia yang lahir jauh setelah wafatku. Manusia-manusia ingkang lahir jauh dari wafatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka begitu mencintai Allah. Mereka begitu mencintai Allah. Lalu siapa? Tahukah kalian? Mereka tidak pernah memandangku, karena jarak itu jauh. Karena setelah wafat itu kan jauh, umur itu kan jauh. Mereka tidak pernah memandangku, mereka tidak pernah melihat wajahku. Kalau sahabat kan jelas mendampingi Rasulullah, mendampingi perjuangan Rasulullah, ketemu. Mereka tidak pernah memandangku, tidak pernah melihat wajahku. Mereka hidup tidak dekat dengan aku seperti kalian. Kalau sahabat memang artinya dekat dengan Rasulullah. Mereka tidak dekat dengan aku, tetapi mereka begitu rindu kepadaku. Dan saksikan para sahabat, saksikan oleh para sahabatku semua, aku pun rindu kepada mereka. Mereka yang mulia itu, mereka itulah umatku. Ternyata saya mendengarkan Nabi mengucapkan kalau mereka yang mulia itu, mereka itu adalah umatku. Kembali Rasulullah setelah mengucapkan itu, Kanjeng Nabi SAW menangis, meneteskan air mata, dan para sahabat pun ikut menangis dalam suasana yang haru. Para bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ingkang dipunmaksud Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia Allah adalah umatnya. Kita ingkang jauh jarak itu kalian Kanjeng Nabi. Yang dimaksud boten kok, yang dimaksud Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam boten kok mau malaikat. Tidak kok para nabi. Tidak kok para sahabat. Tetapi ternyata kita, umatku. Ya, umatku, mereka tidak pernah memandangku, tidak pernah melihat wajahku. Ya.
Mereka mencintai Allah, mereka rindu kepadaku dan aku pun rindu kepada mereka. Siapa mereka? Mereka adalah umatku. Yang mulia karena Nabi SAW itu umatku. Betul kok para ingkang disebut ngajeng Nabi, para malaikat, para nabi, para sahabat pun ingkang dekat berkeliling Nabi, membantu perjuangan Nabi. Ning ingkang dipun maksud umatku jauh setelah beliau wafat. Sinten umatku kita menika. Kita semua ini yang dimaksud kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang dimaksud adalah kita. Sejauh mana kita mencintai Rasulullah SAW, ketika Rasulullah dihina, apa yang telah kita perbuat untuk menolong agama Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, ingkang ditunjuk pelajaran bahasa Inggris refers to, yang ditunjuk itu ternyata kita. Yang dimaksud ini adalah kita, umat itu. Kamila sebelum sadari pun kanjeng Nabi SAW menika wafat, menyebut umatku, umati, jauh berpikiran ke depan. Ternyata ingkang diperpikiraken, diperpenggali kanjeng Nabi, piye sak peninggalku nanti, sepeninggalku itu bagaimana umatku. Monggo Bapak Ibu sekalian, kita sambut memberikan pertunjukan. Snack Mas Abi, monggo tangan. Langsung Bapak Ibu sekalian. Jadi yang dipikirkan kanjeng Nabi bukan harta yang nanti akan aku tinggalkan untuk keluarga aku, untuk anak-anak dan sebagainya. Bukan yang dimaksudkan Nabi kedudukan, piye sepeninggalku. Bukan yang dimaksudkan Nabi bagaimana nanti istri-istri dan lain sebagainya, keluarga aku bagaimana, tidak. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, yang dipikirkan jauh. Jadi kok bagaimana keadaan umatku sepeninggalku. Nah ini kita ini paling yang dianggap Nabi, yang dimaksud Nabi yang mulia. Bagaimana tidak mungkin tidak pernah memandang kanjeng Nabi, tidak pernah melihat wajah kanjeng Nabi, tidak pernah membahas, tidak pernah membersamai. Jelas kita bicaranya jauh 1400, hampir 1500 tahun, itu 1446, 1400 tahun yang lalu. Kita yang itu penggalih yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum. Allah monggo Bapak Ibu sekalian, kita ngadah-ngadahkan sholawat dumateng asanipun kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang membawa kita, membawa umat manusia minat zulumati ila nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya, zaman-zaman jahiliyah, zaman-zaman belum mengenal Islam. Ngantos kita bisa mengenal Islam, ngantos agar kita beribadah, melaksanakan seperangan sebagian perintah Allah Subhanahu wa taala karena jasa itu kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itibak kita, mencontoh kita, kita saestu kanjeng Nabi kan dados uswatun hasanah, contoh real hidup kita. Menawi buku 100 pemimpin dunia yang berpengaruh, kanjeng Nabi masuk di dalamnya. Orang atau manusia yang pertama yang berpengaruh terhadap dunia, yang saged merubah kondisi dunia dari zaman kegelapan kalau zulumat ila nur menuju zaman terang benderang. Kita terus bahwa mangke kanjeng Nabi
saged menolong kita, saged memberi syafaat pada kita ketika amalan kita sudah tidak ada lagi, sudah dihitung pun serane amalan. Maka kudu-kudu syafaat itu Kanjeng Nabi maka bisa menyelamatkan kita. Pramila kedah natah-natahkan selawat dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wonten ing menika tasih berkenaan kalian bulan Muharram, berkenaan kalian tahun baru Hijrah walaupun sampun setengah bulan langkung di tanggal 20-an kita masih mengingat kembali peristiwa hijrah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, hijrah dari Makkah dumateng Yastrib dumateng Madinah, ingkang mangke bisa kita ambil pelajaran berharga peristiwa besar kalau peristiwa ingkang menika dados titik tolak tegaknya nilai-nilai Islam wonten ing kehidupan nyata. Menika terwujudnya negeri yang negeri yang Islami, Madinah, ya, negeri Madinah. Kalau masjid kita Madaniyah, Madinah. Ya, peristiwa ingkang kita bisa mendapat pelajaran yang amat berharga. Bapak Ibu sekalian, ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kedah ingat bahwa sebenarnya hijrah menawi secara fisik nika pindah Mas Ardi wonten kidul sisih kidul mangke pindah wonten sisih lèr. Secara fisik antasipun ngaten pun selesai dari suatu negara ke negara lain. Nika tidak hal yang baru karena nabi-nabi sebelumnya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW nika juga diperintahkan untuk berhijrah, diperintahkan untuk melaksanakan hijrah. Contohnya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke suatu tempat, pindah ke suatu tempat, pindah secara fisik. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Surat 9 ayat 6. Maka Lut membenarkan kenabiannya. Nabi Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku diperintahkan berpindah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku, yakni Allah kepadaku. Sesungguhnya Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nabi Ibrahim SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Wonten Nabi Musa alaihissalam juga diperintahkan, diharuskan hijrah ke negeri lain karena wonten ancaman pembunuhan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim diperintahkan hijrah ternyata pindah, Nabi Musa pun demikian karena wonten ancaman di daerah asalnya, ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Wonten surat 28, wa dakhala Madinata ala hini ghaflatin man ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hada min syi'ati wa hada min aduwi fawakazahu Musa faqada alaih. Dan Musa masuk ke kota dulu namanya Memphis. Dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka didapatinya di dalam kota itu 2 orang laki-laki yang berkelahi, yang seorang dari golongan Bani Israel dan seorang laki dari musuhnya, dari kaumnya Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya
meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Lalu Musa meninjunya, ngantem, dan matilah musuhnya. Ini kok perintah Kanjeng Nabi Musa alaihissalam untuk berpindah karena mendapat ancaman pembunuhan. Perintah hijrah juga wonten ayat lain yang menegaskan tentang hijrahnya Nabi Musa alaihissalam ke kota lain, saking kota Madian, dari negeri Madian atas saran seorang laki-laki yang mengetahui rencana pembunuhan pada Nabi Musa alaihissalam. Wonten surat 28 tasih 28, dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota yang bergegas seraya berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu." Nah, dikabarkan oleh seorang laki-laki kalau mau, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding untuk membunuhmu. Sebab itu keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu." Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir dan berkata, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang zalim itu." Perintah untuk berpindah Nabi Musa alaihissalam ke kota lain. Bapak Ibu sekalian, selain Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh juga ternyata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, berpindah. Nabi Nuh, saya kelingan, saya ingat wonten peristiwa besar kanjeng Nabi Nuh ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan bencana banjir bandang, banjir yang besar. Nabi Nuh kan diperintahkan membuat bahtera, membuat kapal ikan besar. Ya. Nabi Nuh diperintahkan berhijrah ketika akan terjadi banjir yang besar dengan menggunakan perahu yang dibuatnya sendiri. Nabi Ibrahim diperintahkan hijrah, Nabi Musa diperintahkan hijrah. Ternyata Nabi Nuh pun juga demikian ketika bencana banjir akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah diperintahkan sebelumnya, gayo bahtera, buatlah kapal. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur qulna mil fiha min kulli zawjayn isnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman. Hingga apabila perintah kami datang dan permukaan bumi telah memancarkan air, hingga apabila perintah kami datang dan bumi telah memancarkan air, kami berfirman, maafkanlah, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang dan keluargamu, kecuali orang yang terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Diperintahkan kanjeng Nabi Nuh untuk memuat, untuk memasukkan binatang sejodoh, sepasang dan keluargamu, kecuali orang-orang yang terdahulu ketetapan terhadapnya dan orang yang beriman. Diperintahkan kanjeng Nabi Nuh untuk berhijrah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus pundi kita sebagai seorang muslim tentunya pun amat penting bagi kita untuk memahami pentingnya akan sebenarnya arti hijrah menika. Menawi secara hurufiah, secara harfiah, hijrah menika aturku, meninggalkan, baik meninggalkan tempat secara fisik kalau dari utara ke barat, dari utara ke selatan. Namun Bapak Ibu sekalian, hijrah secara fisik, hijrah pada masa sekarang ini bukanlah
suatu kepastian, tidak harus, kecuali apabila negeri yang kita alami tidak memberikan kebebasan kepada kita sebagai rakyatnya untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak wajib. Karena negeri kita masih memberikan kebebasan bagi kita pemeluk-pemeluknya, pemeluk agama. Kebebasan, silahkan beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Nah, kecuali kalau sudah melarang oleh ibadah ini, nah, itu bisa, bahkan sudah mesti, sudah harus berpindah. Alhamdulillah negara kita negara yang aman, walaupun seperti ini tetap kita syukuri karena kita berada di dalamnya, di negara kita, negara Indonesia yang kita cintai. Bagaimanapun memang bentuk, salah satu bentuk ujian kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di negeri yang kita cintai dengan kondisi seperti ini, walaupun ya kebebasan beragama, kebebasan bagi pemeluknya untuk melaksanakan ibadah agama sesuai dengan ajarannya. Lah kalau tidak sesuai dengan ada larangan dan sebagainya, mesti sudah seharusnya kita diperintahkan, ya, bahkan menerima kemaksiatan di dalamnya, kemaksiatan yang tingkatan pun tinggi, ya, pramila itu sudah diharuskan untuk berhijrah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hijrah yang sebenarnya adalah apa yang disebut dengan hijrah secara maknawi, bukan secara harfiah atau ruku pindah secara fisikal, yaitu hijrah dalam arti meninggalkan segala bentuk yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ninggalne segala bentuk, segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita tinggalkan. Nah, itu secara maknawiyah arti hijrah yang betul secara maknawiyah. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah, kata Rasulullah lewat hadis Bukhari Muslim, orang yang berhijrah, al-muhajiru man hajara, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi lewat hadis riwayat Bukhari Muslim, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah atasnya. Yang dilarang Allah kita tinggalkan. Nikah artinya berhijrah secara maknawi. Allah melarang apa? Allah sabun melarang apa pada kita, pada umatnya, pada hambanya itu sudah dilarang apa saja. Lah itu yang kita maksud arti hijrah secara maknawi. Allah tentu kata larangan-larangan Allah itu kan kata yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diperinci Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata perintah dan larangan Allah yang harus kita laksanakan, yang harus kita tinggalkan kata. Itu makna hijrah secara maknawiyah, makna hijrah secara betul. Nah, paling tidak wonten sekawan Bapak Ibu sekalian, sekurang-kurangnya ada 4 bentuk hijrah secara maknawi yang harus kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Wonten sekawan. Yang pertama hijrah secara iktikadiyah. Iktikat. Hijrah secara hijrah iktikadiyah, yaitu meninggalkan segala bentuk keyakinan, kepercayaan dan ikatan-ikatan yang tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah secara iktikadiyah itu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dalam bentuk keyakinan, masih yakin
kepada selain Allah, masih yakin dengan kepercayaan-kepercayaan lain, ikatan-ikatan yang lain yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita tinggalkan. Apabila tidak dibenarkan seorang muslim, apabila keyakinan dan kepercayaan seorang muslim masih campur baur, masih bercampur dengan keyakinan dan kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan syariat Islam, kok isi campur baur, itu yang tidak boleh, harus kita tinggalkan, harus kita hijrah. Namanya itu hijrah secara keyakinan, hijrah secara iktikadiyah. Kemudian bukan dunia syirik, rela pun syirik, masih mempercayai kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa, selain Allah Subhanahu wa taala, masih percaya dengan bahadur, masih percaya pohon dan lain sebagainya, waktu yang ini keramat bisa ngei apa yang dungo nyanggono kabul, kok penjaluk apa kabul, yang iso nglumpuhke kembang pitung warna dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita tinggalkan, tidak boleh bercampur baur. Hijrah secara iktikadiyah, meninggalkan segala bentuk keyakinan, percayaan dan ikatan-ikatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kasih ada di lingkup masyarakat kita. Karena mungkin sampun turun temurun seperti itu, dan ini memang dibuat oleh penjajah dunia. Masyarakat Indonesia ketika dulu dijajah gen ora cedak karo gustine, ya, maka seperti inilah dibuat seperti ini, seperti sekian percaya karo hukum Tuhan dan sebagainya. Kok Islam misalnya yang sudah nanti merapat ke masjid, pengajian dan sebagainya, ketika dijajah dulu dia harus kenal gustine, mengenal Tuhannya, tahu akan Allah Subhanahu wa taala, akan tahu dengan ayat-ayat jihad. Dengan berjihad, kita sebagai penjajah angel melawan rakyat Indonesia. Dan itu sudah dibuat sistem kalian penjajah. Alhamdulillah, dijauhkanlah umat itu dengan model-model seperti ini, kepercayaan, Tuhan dan lain sebagainya. Inilah yang pertama yang harus kita wujudkan dalam keseharian kita tinggalkan. Hijrah secara iktikadiyah. Yang kedua, hijrah secara fikriyah, hijrah secara pemikiran. Jadi meninggalkan segala bentuk pola berpikir yang tidak sesuai kalian pola pikir Islami. Meninggalkan segala bentuk pola pikir yang tidak sesuai dengan pola berpikir yang Islami. Apabila berpikir kita harus berpikiran pendekatan itu pendekatan ingkang Islami. Sithik-sithik nggih kudu dihubungi kalian agama. Sithik-sithik kudu dihubungi karo syariah. Syariat ini piye? Dhisik Kanjeng Nabi perintah, tapi contohnya Kanjeng Nabi terus pundi? Nika yang harus kita cari hukumipun terus pundi. Kita laksanakan ini, riyen enak tuntunannya orang dan lain sebagainya. Sithik-sithik harus berpikiran secara Islami. Tidak boleh memikirkan sesuatu guna melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memberi kita, merangsang umatnya untuk berpikir dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sithik-sithik untuk pendekatan kepada agama kita. Tuntunanipun agama kita. Ya, tidak ke sarane
Ini biasa tidak dikembalikan dulu pada ajaran agama kita, syariat kita bagaimana. Maka berkonsultasilah, mintalah nasihat kepada yang tahu akan syariat. Terus mungkin dengan Pak Kiai, Pak Ustaz, nah itu pun kata terus ini sakit menurut boleh atau tidak, bisa atau tidak. Kalau disarankan teman-teman para alim, ulama, Pak Kiai, Ustaz, tentukan rujukan pun, ini rujukan yang sesuai syariat, maka itu bisa kita laksanakan. Dereng-dereng kalau kita berpikiran sendiri jauh dari rujukan-rujukan syariat, tentukan akan menjadikan keliru. Wonten surat Al-Baqarah ayat 44, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri akan kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab. Maka afala ta'qilun, apakah maka tidaklah kamu berpikir, tidakkah kamu berpikir. Hijrah secara fikriyah, secara pemikiran, yang bisa merubah pola pikir masyarakat kita, masyarakat Islam, warga pun, rakyat pun, dirangsang untuk berpikir cerdas, berpikir kreatif, dirangsang oleh syariat, oleh agama kita. Apalah ta'qilun, disindir Allah SWT, apakah kamu tidak berpikir? Padahal kita itu diberi Allah SWT karunia yang paling lengkap dibanding ciptaan itu Allah SWT yang lain, dibanding dengan makhluk itu Allah SWT yang lain. Manusia yang diberi otak untuk berpikir. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, melalui sah tidaknya kita melakukan syariat agama dengan orang yang waras. Kalau yang tidak waras, artinya pun tidak sehat secara kejiwaan, kan tidak boleh, tidak berlaku. Kan syarat itu butuh sehat secara kejiwaan, waras, sehat. Nabi wonten ingkang sakit masih diberi karunia sakit dereng sempurna, terus beribadah sholat dia itu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidaknya kita tidak tahu. Karena syarat yang pertama butuh sehat mental, sehat jiwanya. Ini kan yang kedua. Yang ketiga, bentuk hijrah yang ketiga yaitu hijrah secara syuuriyah, meninggalkan segala bentuk perasaan yang cenderung kepada hal-hal yang tidak benar. Meninggalkan segala bentuk perasaan, syukur itu perasaan yang cenderung pada hal-hal yang tidak benar. Bila orang sudah berhijrah dari perasaan-perasaan yang tidak benar, maka jiwanya menjadi hidup, segar, sehingga jiwanya menjadi sensitif, peka terhadap segala bentuk kemaksiatan. Peka terhadap bentuk-bentuk kemaksiatan. Kira benar, itu benar. Perasaan itu membenarkan kalau ini tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai karena ini bentuknya maksiat. Yang membuatnya tidak membiarkan kemaksiatan kalau mau, tidak membiarkan kemungkaran kalau mau untuk terus berlangsung, stop. Maka Kanjeng Nabi lewat hadis riwayat Muslim, barang siapa melihat kemungkaran hendaknya dia merubah atau mencegahnya dengan tangannya. Bila tidak mampu, hendaklah dia merubah atau mencegahnya dengan lisannya. Bila tidak mampu juga, hendaklah dia mencegah kemungkaran itu dengan hatinya. Yang demikian itu selemah-lemah iman. Perasaan syukurnya membenarkan itu tidak sesuai dengan syariat.
itu maksiat dan lain sebagainya, maka harus dicegah. Kalau tidak bisa dengan tangannya, dengan lisannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya, cukup dengan hatinya. Walaupun nika aful iman, wadalika aful iman, selemah-lemah iman. Kan dengan tangannya kita tidak mampu, kita tidak punya kekuasaan. Kita bukan seorang penguasa. Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah masih bisa stop ini maksiat, ora oleh nang kene. Dengan kekuasaannya, dengan tangannya stop. Karena kita bukan seorang penguasa, kalau bukan Pak Camat, bukan Pak Bupati, bukan Pak Presiden, maka dengan lisannya dikandani sing apik. Dengan nasihat yang bijaksana. Ini kira oleh orang sesuai tuntunan agama, dosane gede dan lain sebagainya dengan lisannya. Minimal lisan kita melarang. Kok tesih mboten saged dengan lisan kita tidak, dengan tangan kita tidak, bukan penguasa, maka ya sudah, hati kita mengingkari. Napa? Dongakne, wis dongakne wae. Muga-muga dikai hidayah bisa berubah sing maksiat walaupun itu adalah al-aful iman yang lemah, selemah-lemah iman. Karena yang itu yang bisa kita lakukan. Kita bukan penguasa, kita dengan mulut kita juga tidak digubris, tidak dilaksanakan dan sebagainya. Paling tidak pilihan pun yang ketiga dengan mendoakan mereka supaya diberi hidayah, supaya berubah lebih baik lagi. Dan itu yang ketiga. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, hijrah yang keempat adalah bentuk hijrah yang keempat begini kok, hijrah secara sulukiyah, yaitu meninggalkan segala bentuk suluk itu tingkah laku, mulai syukur perasaan, mulai suluk tingkah laku, meninggalkan segala bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkah laku yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggalkan. Seorang muslim sangat tidak dibenarkan melakukan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka manakala yang dilarang kok tetap dilakukan manusia, cepat atau lambat pasti mangke wonten azabipun, kalau tidak di dunia, di akhirat. Begitu juga dengan perintah Allah SWT yang dikerjakan. Mulai nanti tidak menerima balasan di dunia, ya kita sangat yakin mangke tasih mendapat balasan di akhirat nanti. Nah, contohnya pun zina merupakan sesuatu yang harus dijauhi manusia. Dilakukan maka mendapat hukuman yang jelas berat, ya. Bahkan hukuman pun berat di Quran, kalaupun di hukum positif di Indonesia itu masih memprihatinkan, tapi kita yakin, kita percaya seyakin-yakinnya balasan di akhirat nanti sangat berat. Kalau hukum Islam kan terjadi rajam, ya, sampai mati. Ya, contohnya pun dicontohkan seperti itu. Ya. Terus munculnya penyakit masyarakat, ya, dan seterusnya yang tidak ada obatnya. Sementara martabat manusia juga menjadi semakin rendah kalau contohnya dicontohkan yang Kristen zina. Bapak Ibu sekalian, menjadi jelas bagi kita bahwa kalau mau 4 bentuk hijrah secara iktiqadiyah, secara keyakinan, hijrah secara fikriyah, pemikiran kita, hijrah secara syukuriyah, perasaan kita, hijrah secara sulukiyah. Nika kita harus komitmen dumateng ketentuan-ketentuan dengan meninggalkan segala bentuk sikap perilaku yang tidak sesuai kalian petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan yang tidak sesuai, tinggalkan. Tidak
aqamtas sholata wa ataitaz zakata fa anta muhajirun. Apabila engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka engkau orang yang berhijrah. Sudah mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka engkau orang yang berhijrah. Ayat hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir teman-teman, mugi-mugi kita bisa mengambil hikmah arti hijrah secara benar, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara i'tiqadiyah walau, secara fikriyah, secara syukuriyah, dan yang terakhir secara sulukiyah. Yang diperintahkan Allah monggo kita laksanakan, yang dilarang Allah Subhanahu wa taala juga harus kita tinggalkan. Lah ujungipun itulah hakikat saking takwa. Ayat terakhir astagfirullahaladzim wallahualas, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, bukan yang lainnya. Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mekaten Bapak Ibu sekalian, mugi-mugi kita tansah dipunparingi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, saged ibadah dalam kondisi yang sehat, saged melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ingkang sanes, dipun gampilaken, dipun mudahkan kita beribadah pada Allah dengan kondisi sehat, kondisi ingkang ekonomi kita juga baik, anak-anak kita juga sehat dan lain sebagainya. Mengatakan Bapak Ibu sekalian yang saged aturaken wonten kesempatan menika kathah kelopatan saking kula menawi leres menika saking Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup menjadi subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.